Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo, teman-teman. Seperti biasa kita membahas dulu untuk pergerakan saham ya di beberapa hari terakhir, termasuk juga di hari ini dan yang menjadi view-view kita untuk ke depan, teman-teman. Oke, kita buka dulu dari ISG-nya. Masih seperti yang kemarin ya, teman-teman. Untuk pergerakan ISG masih di sini aja sebenarnya. Untuk pergerakan MA 60-nya udah cross banget ya, cross banget di MA 100 dengan penguatan. Hari ini juga menguat ya, 0,7%, cukup kenceng ya pergerakan ISG hari ini ya, teman-teman. Kemudian untuk ISG semoga bisa break resistnya ya, karena udah beberapa kali di sini, satu dua ya, ini satu kali, dua kali, tiga kali, semoga triple bottom ini bisa ditembus. Oke, kita punya beberapa saham. Yang pertama ada BMRI, teman-teman ya. Kita coba beberapa saham yang jadi view kita. BMRI hari ini kalau kita lihat secara bandar detektornya dari sini ada akumulasi cukup kencang. Dipimpin ZP dan juga JC. Ya, ZP ini Maybank Sekuritas dan JC institusinya sendiri ya, dari Mandiri Sekuritas Mansek. Hari ini menguat cukup tinggi 2% ya, termasuk yang menggerakkan ISG juga. Ada pergerakan di sini cukup menarik. Tertahan aja di sini teman-temannya, kemarin terendahnya cuma di 5.725-nya, kemudian kembali menguat, mungkin menguji lagi ke area 6.000-annya ya. Untuk pergerakan Mandiri apalagi nih, kalau ngeliat bentuk polanya ini utuh ya, ini keren banget untuk pergerakan Bank Mandiri. Oh, kita belum login ya, coba kita login. Oke teman-teman, untuk secara pergerakan asing juga hari ini cukup mendominasi Mandiri ya, ada net buy foreign 188 miliar, jadi ini menarik banget untuk dipantau. Next kita punya Bank BRI juga. Selain Bank Mandiri ada Bank BRI yang hari ini juga menguat 1,3%, cukup kencang juga. Akumulasi juga dipimpin AK, KZ dan BK. Buangan oleh ZP ya, mungkin ZP buang sini untuk ambil Mandiri ya, siapa tahu gitu. Oke, ada AKBK, ada KZ. Akumulasi tertahan di MA 10, pergerakannya menguat 1,36%, 5575 closingnya teman-teman ya. Sempat high di 5625 tapi turun lagi, tapi ini secara pergerakan juga golden cross cukup menarik pergerakan BBRI-nya teman-teman. Targetnya di mana? Ya sementara menguji dulu di 5750 ya. Sini dulu deh, kita kasih 5750 untuk pergerakan BBRI. Panelnya gagal, nggak apa-apa, itu biasa dalam saham. Jadi kalau nggak berhasil ya kita harus ngomong nggak berhasil, tapi untuk pergerakannya masih terjaga di wilayah sideways-nya gitu ya teman-teman. Untuk pergerakan BBRI, coba kita lihat secara pergerakan foreign-nya juga. Oh ya, setelah buangan cukup masif dalam seminggu ke belakang ya, dalam 10 hari ke belakang nih, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hari buangannya cukup masif ya. Kemudian sekarang mulai diakumulasi lagi, semoga besok ada akumulasi lagi, mengingat ISG juga hijau. Kita lihat untuk saham-saham bursa Asia hijau, Nasdaq juga hijau, jadi ini cukup menarik untuk dikoleksi. Mungkin untuk di perbankan itu dulu. Kemudian kita punya ada isu ya kalau saya nggak salah dari perbatubaraan. Jadi yang menguntungkan PTBA dan Adaro teman-teman, soal BLU teman-teman boleh cek dulu ya untuk terkait dengan beritanya. Oke teman-teman, coba kita bahas dulu untuk saham yang sudah cukup lama kita simpen ya. Ini kita mulai awal Agustus kalau kita nggak salah mulai masuk. Hari ini menguat. Congrats yang realisasi cuan, congrats yang mau simpen silakan di hold aja. Hari ini untuk PTBA nya menguat 6,79% ya, dengan akumulasi cukup banyak dipimpin BB, YU, BK, CCAK, BK, AK, AKBK masuk. Nah ini menarik. Untuk PTBA menguat ya, PTBA-nya menguat 6%, gede banget ya, gede banget sebenarnya. Resist pertamanya 3.700 ya, 3.700, 3.017 kok 3.700, 3.017, 3.010 lah ya, 3.010, 3.020 di sini. Untuk sebelumnya nanti bisa masuk ke wilayah sini lagi ya. Ini berapa nih? 3150 sampai nanti nutup gap di 3.700 ya, 3.700-an untuk tutup gapnya. Yang udah punya congrats, yang belum punya
Masih boleh entry? Boleh lah. Targetnya cukup jauh dan cukup panjang untuk PTBA. Targetnya tutup gap ya teman-teman ya. Pergerakannya udah mulai menguat, kemudian semakin menguat, RSI menguat, masuk. Coba kita lihat secara foreign. Kok gini ya? Nih. Kita lihat secara foreign ya, 80 miliar. Tidak ada yang 2 digit segede itu ya. Kita lihat tuh. 80 miliar, 82 miliar net by foreign. Jadi belum ada yang segede itu dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ini menunjukkan saham ini akan terus menguat. Teman-teman, untuk pergerakan PTBA-nya ya. Oke, itu dari PTBA. Yang mau masuk di mana? Yang masuk ya boleh masuk. Targetnya 3000 dulu, 3020. Yang pengen punya enak ya di area 2800 sampai dengan 2600 ya. Kemudian tadi ada Adaro. Teman-teman boleh baca beritanya nanti sebelum ini. Teman-teman baca beritanya aja ya. Adaro masuk ke wilayah resisten di 2700-an teman-teman ya, dengan penguatan yang sudah 6 hari terakhir menguat terus. Adaro mungkin agak slow down dulu ya teman-teman. Yang belum punya tunggu dulu, yang udah punya congrats, dia confirm untuk break di atas MS100 dengan penguatan, dengan volume yang setelah 5 hari terjaga. Strategi sudah jenuh, mungkin di sini bentuk wilayah sideways dulu ya, akan tertahan di sideways di sini mungkin ya, karena view-nya begitu di sini di area 2700-an teman-teman ya. Sebelum nanti mungkin akan menguat kembali ke wilayah 3000-an ya. Jaga-jaga dulu untuk Adaro. Coba kita lihat secara ini tipis saja ya berarti Adaro ya, memang ada masuk tapi tipis saja. Tapi kalau ngeliat flow foreign, nah ini dia sudah mulai masuk wilayah akumulasi, sudah masuk wilayah buy-nya dari sejak akhir Juli. Kalau kita lihat dari akhir Juli ya, ini ada buangan masif tapi sebelumnya koleksinya. Jadi kalau kita lihat secara net buy-nya sebenarnya sudah cukup banyak nih buy-nya ya, sudah cukup banyak. Jadi angka sekarang dari Mei sampai dengan Agustus ini di 90 ribu ini dalam mana ya, dalam bilion kalau saya nggak salah ya. Jadi trennya tetap akumulasi teman-teman ya. Mungkin kalau di total juga cukup banyak nih untuk net buy foreign-nya. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk baca beritanya ya. Kemudian ada Pegas. Pegas juga congrats ya yang sudah masuk nih. Website ini ya, kita lihat di sini trennya break di atas 1485. Kita udah antisipasi dengan resist berikutnya di 1525 dan hari ini kena teman-teman ya, hari ini kena. Close-nya pas di 1525. Jadi congrats buat teman-teman. Mau realisasi boleh. Kenapa? Ya ini udah dipucuk juga nih, udah overbook banget nih ya. Mungkin ada pelemahan dulu ya, bisa jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya ingin entry lagi atau yang belum punya bisa masuk, perhatikan 1445 sampai dengan 1390-an sampai di sini. Kalau nggak sampai MS100 dah. Kalau ada pelemahan antri aja selama di atas MS100 masih oke ya. Karena kalau kita lihat di sini mungkin pelemahan dulu sambil menunggu ini MA60-nya bisa cross di MS100-nya. Coba kita lihat di sini ada akumulasi, ada YU, ada MG, ada ZP. Cukup menarik ya, Pegas juga. Kita udah spill ya. Apa teman-teman sekarang bahasanya spill. Di spill nih. Di sekarang akumulasi 15 miliar juga cukup menarik untuk pergerakannya ya. Ini sudah fix, dia confirm dan semakin menguat. Target berikutnya Pegas di sini lah ya, range-nya 1625-an ya untuk target Pegas berikutnya. Kalau ada pelemahan bisa perhatikan oleh entry-nya tadi ya. Di sini 1450 sampai dengan 1390 Pegas. Next kita punya MDK. MDK hari ini menguat 0,98%, ditutup di bawah opennya 3310, closingnya 3300 tapi ada penguatan teman-teman ya. Nah ini masih juga menarik. Kenapa? Karena MDK ini kalau kita lihat turunnya udah lama, kemudian ada penguatan lagi ya. Mungkin akan menguat dulu, targetnya sampai dengan area 3500-an, 3450, 3460 berdekatan dengan
100-nya sampai dengan area 3500-an. Kalau confirm dia break di atas MA 100, nanti target berikutnya 3600. Kalau kita lihat secara di sini, nah akumulasi cukup banyak dipimpin CC, Mansek ya, Mandiri Sekuritas ini cukup menarik. MDK. Ya kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir sudah mulai akumulasi untuk pergerakan MDK, jadi cukup layak dipantau juga untuk pergerakan MDK. Karena beberapa orang justru seneng main pendek di sini ya, jadi scalpingan di saham-saham ini juga cukup menarik ya untuk pergerakan MDK-nya. Kemudian kita coba ke, oh ya saya lupa tadi ada anak perusahaannya, ada Ro Mineral. DMR ini masih cukup menarik ya, masih cukup menarik dengan target di 1300-an. Akan melemah dulu, justru itu bisa dimanfaatkan sebagai potensi buy-nya. Targetnya di mana? 1100, bisa perhatikan untuk wilayah buy. Teman-temannya 1100 bisa perhatikan wilayah buy. Ini cukup menarik ya. Sebelumnya nanti ke 1300-an untuk targetnya. Batasi sampai dengan 1030 untuk pergerakan ADMR. Kalau kita lihat di sini ya masih ada akumulasi, ada CC ya. CC cukup banyak gerakin harga juga nih. Secara foreign mungkin ada yang take profitnya, karena kalau kita lihat di sini sudah beberapa hari ya, ini naik terus dengan, kalau di sini kita ukur udah berapa persen, coba-coba ya teman-teman ya. Sebentar. Mana ya? Oh ini. Jadi kalau masuk pas di wilayah kita di sini sebenarnya ya. Kalau di sini aja di wilayah close-nya nih 15%-an teman-teman ya. Kita masuk di sekitaran sini pas confirm hari kedua dia break. Jadi itu menarik untuk pergerakan ADMR-nya. Oke, untuk pergerakan ADMR itu masih oke banget. Kemudian teman-teman kita punya kita beralih ke ini ya, properti ya. Properti kita punya CTRA ya nih. Ini TP1 TP2 ini kemarin udah agak lama kita bahasnya, coba kita hapus dulu aja ya teman-teman ya. Jadi udah congrats karena udah pasti cuan yang ikut kita tuh di sini ya. Kita inputnya di sini sekitar tanggal 4 5 Agustusan saya kalau nggak salah ya. Sorry, 5 libur ya. Ya 4 apa 7 ya, 7 Agustus kita sempat bahas dengan target TP1-nya nggak terlalu jauh. Ya, ini karena sempat turun betul. Dia tapi masih tertahan. Jadi TP1-nya di sini, sekarang TP2-nya di 1050, kena dua-duanya ke bahkan hari ini ya. Ini nanti akan menguat lagi dengan target 1200 untuk pergerakan CTRA Ciputra. Wilayah entry-nya di mana? Batasi 1100 untuk wilayah entry-nya ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada akumulasi. Ada akumulasi cukup banyak oleh KZ, oleh OD, oleh AK juga. Jadi ini cukup menarik. Targetnya di mana? Targetnya 1200. Ya karena belum kesentuh nih ya. Selama beberapa waktu belum sentuh, tapi trennya masih ada penguatan terus ya. Hal ini volume juga cukup oke. Coba kita lihat secara foreign. Nah, foreign udah mulai rapi nih ya di sini. Sejak tanggal 15 Agustus ya, sebelum merdekaan. Ini cukup menarik ya, 15 Agustus ini ya. Nah nih, yang hijau kencang nih. Ya, mungkin itu untuk CTRA. Kemudian selain CTRA kita punya, coba kita lihat Sumarekon ya. Nah, Sumarekon juga kembali menguat. Sumarekon ini masih oke, selama tidak break di wilayah MA 100 masih oke. Perhatikan wilayah entry-nya bisa batasi sampai dengan di sini. Harusnya sini aja kali ya. 640. Dengan levelnya toleransinya di 630, tapi harus disiplin aja lah menurut kita teman-teman ya. Tapi ini untuk menjaga dia di atas MA 100-nya gitu ya. Targetnya di mana? SMRA targetnya 700-an. 700 sebagai angka psikisnya di sini ya. 700 699 700 nih angka psikisnya, jadi bisa diperhatikan wilayah TP-nya. Yang mau masuk bisa perhatikan area sampai dengan 640. Kalau kita lihat secara akumulasinya ZP CC ini beberapa waktu terakhir ini suka masuk ke wilayah properti ya. Saya juga kurang begitu
paham mereka masih punya proyek apa di sana. Secara foreign masih ada buangan, memang akhirnya mungkin menjadikan pergerakannya belum seliar biasanya, tapi mungkin ditahan oleh lokal ya, karena di sini ya CC sih ya, CC yang masuk sama SQ cukup banyak. Yang buangan di sini lima besarnya nih asing, kemudian ada Z, ada IF yang buangan dari retailnya. Itu untuk SMRA masih ya buangan tipis. Kita coba jaga juga. Kemudian untuk berikutnya ada BSDE ya. BSD juga cukup menarik. BSDE tertahan di emas 100 ya kalau kita sorry. Tertahan di emas 100 ya teman-teman ya. Dengan nih kalau kita lihat target TP-nya di mana? Target TP-nya 1250. Pergerakan sekarang masih di wilayah 1120. Masih oke selama dia tidak break di bawah emas 100, masih oke untuk dikoleksi. Kita lihat di sini distribusi ya. Oh, ZP jualan. Di sini ngakum ada PD, ada GRA lokal juga ya sebenarnya. Coba kita lihat di sini. Oh, ada akumulasi tapi tipis ya untuk dari asingnya. Oke. Kita lihat sini akumulasi tipis, kemudian di sini ada distribusi. Tapi selama dia terjaga di atas emas 100, perhatikan untuk wilayah entry-nya. Itu untuk pergerakan BSDE. Mungkin satu saham terakhir dari properti ya, mungkin kita mau bahas dulu. Ada PLN. Nah, APLN ini tertahan di MA60 bertepatan dengan resist yang kita kasih di 150. Teman-teman kalau yang udah cut loss gak apa-apa, justru itu menjadikan tonton disiplin. Tapi kalau untuk yang belum punya, perhatikan wilayah entry-nya justru di 150 sampai dengan 144 untuk wilayah entry-nya, dengan target di 160 untuk wilayah TP pertamanya. Ini cukup menarik, kenapa? Karena secara pergerakan swastiknya sudah di wilayah oversell-nya, belum kembali ke wilayah netral, kemudian RSN juga sudah di bawah, tapi untuk pergerakan foreign ini cukup menarik ya. Foreign cukup menarik. Coba kita lihat tiga besarnya foreign harusnya ada akumulasi ya, meskipun tipis mungkin ya. APLN ya tipis ya, tipis 100 jutaan aja untuk pergerakan dari APLN. Selama terjaga di wilayah 144 bisa diperhatikan sebagai wilayah entry-nya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk beberapa saham yang jadi view kita. Untuk yang cuan, congrats, apalagi yang ikut kita di PTBA, cuan banget hari ini ya, luber 6% lebih hari ini. Congrats, selamat. Untuk yang belum punya bisa perhatikan yang kita viewkan ya, yang kita gambarkan. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk jual dan beli teman-teman ya, tapi teman-teman bisa perhatikan yang kita kasih sebagai insight buat teman-teman untuk melakukan aksi dalam pembelian saham. Mungkin itu dulu teman-teman untuk yang kita mau bahas kali ini. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua. Salam cuan dan see you.